Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Febian Ratna Hendrawati Putri dengan NIM 1931311106 dari kelas PIAUD 6D. Ya, dalam video ini saya akan menceritakan tentang jasa saya sebagai konselor dalam memberikan pelayanan bimbingan konseling pada anak usia dini. Ya. Dalam studi kasus yang pertama, saya menjumpai anak yang pendiam, super pendiam, karena masalahnya anak itu kurang percaya diri, takut berkata-kata, karena dalam sekelasnya itu ada anak yang tangannya usil, kadang anak mencubit, anak yang beraktif itu mencubit. Ya, itu menjadi permasalahan yang harus saya angkat. Jadi keluh kesah yang dialami bundanya. Nah, masalah yang kedua yaitu karena saat kegiatan pembelajaran anak itu benar-benar tidak aktif atau tidak berinteraktif dengan teman-temannya, sehingga harus diberikan konseling yang bisa menstimulus perkembangan bahasa pada anak tersebut. Ya. Dalam layanan ini saya menggunakan layanan individu. Mengapa saya menggunakan layanan individu? Karena sebelum anak mengeluarkan keinginannya, mengungkapkan perasaannya, anak itu harus merasa nyaman terlebih dahulu pada konselingnya atau konselornya. Ya, terhadap konselornya harus nyaman kepada konselornya. Ketika anak sudah nyaman, maka keluh kesah atau perasaannya akan disampaikan dengan lapang dada kepada konselornya. Ya, kemudian setelah saya mengetahui penyebabnya, ternyata penyebabnya adalah kurangnya stimulus atau dorongan pada anak tersebut, kurangnya sosialisasi anak tersebut di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Bisa dikatakan anak itu kuper gitu, kurang. Kemudian anak itu merasa tidak enakan, kemudian merasa dia itu kurang mampu. Ya, itu penyebab masalah anak tersebut menjadi pendiam. Ya, sebagai konselor saya memberikan layanan konseling berupa individu dengan melakukan bercerita. Ya, saya menggunakan buku cerita ini untuk memberikan layanan konseling secara individu. Ya, mengapa saya memilih ini buku cerita? Karena ada pendapat bahwa menyatakan dengan adanya atau dibacakannya buku cerita kepada anak, maka anak itu mampu mengembangkan kemampuannya secara kognitif, secara pola pikir. Dia itu akan berkembang, kemudian merangsang saraf-saraf otak, karena apabila ada kata-kata yang belum diketahui maka anak bisa bertanya. Ya, itu bisa merangsang otak. Kemudian meningkatkan imajinasi anak, kreativitas anak. Kemudian anak-anak bisa mengenal kosakata baru. Ya, semisalnya di sini itu ada apa sih artinya nasihat? Ini judulnya nasihat bijaksana. Nah, di sini anak mengetahui kosakata baru, nasihat itu apa gitu. Ya, itu pada studi kasus yang pertama.
saya menggunakan ini, dan saya menggunakan apa namanya, huruf-huruf huruf-huruf alfabet, terutama pada huruf alfabet. Saya lebih mengenalkan huruf alfabet yang huruf vokal terlebih dahulu. Saya menggunakan seperti ini seperti karpet bekas ya. Saya menggunakan terlebih ini. Mengapa saya membentuk geometri? Karena saya juga ingin mengenalkan anak geometri atau bidang-bidang geometri. Selanjutnya saya akan memberikan pelayanan bimbingan konseling pada anak yang hiperaktif ya. Yang pertama, masalahnya mengapa saya mengangkat ini, karena dalam pendidikan anak yang usil termasuk anak yang menjadi PR bagi guru-gurunya, atau harus diberi penanggung-jawaban yang lebih kepada anak tersebut. Misalnya ketika gurunya itu harus memiliki tanggung jawab yang lebih kepada anak itu, karena ketika anak misalnya membuat masalah, misalnya mencubit temannya, berarti itu harus dikendalikan anak yang hiperaktif ini, karena bisa membuat kegaduhan saat kegiatan pembelajaran ya. Itu mengapa saya mengangkat alasan permasalahannya dalam studi kasus yang kedua ini ya. Kemudian bentuk pelayanan saya yang kedua adalah dalam kasus anak yang hiperaktif ini adalah kelompok. Mengapa kelompok? Karena saya juga ingin ingin anak tersebut bisa bekerja sama dengan orang lain dengan cara pemberian proyek, pemberian dorongan untuk melakukan hiperaktifnya itu untuk melakukan kegiatan yang positif, bukan negatif gitu. Nah, selanjutnya, mengapa sih penyebabnya anak itu bisa hiperaktif? Karena dalam anak tersebut, dalam keluarganya itu termasuk keluarga yang hiperaktif, itu penyebabnya. Kemudian anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian memiliki kemampuan kinestetik, kecerdasan kinestetik yang tinggi, sehingga itu penyebab anak itu tidak bisa duduk, atau anak yang menjadi anak yang hiperaktif ya. Kemudian layanannya tadi yaitu kelompok. Mengapa? Ya tadi, karena dengan kelompok anak itu bisa menstimulus caranya dia mengontrol emosinya, mengontrol tangannya, mengontrol kakinya untuk berkegiatan yang lebih positif gitu. Kemudian saya memberi solusi dengan ini stick es krim dan pengenalan angka pada anak usia dini. Ya, saya memilih angka, saya mengenalkan angka dari angka 1 sampai 5 dengan cara mengapa ini saya buat lubang, karena untuk untuk memberikan layanan ketika anak itu biar tidak jahil gitu. Ketika dia jahil, lebih baik dia melakukan kegiatan yang positif saja seperti ini gitu ya. Sama seperti kalau ini 4, berarti anak itu sudah mengenal angka apa dengan tangannya ya, agar biar tidak melakukan kejahilan gitu. Selain itu, saya juga mempunyai alat permainan yang edukatif, yaitu matahari, celengan matahari.
Nah, mengapa saya menyebutkan celengan? Karena ini eh, bisa ditulisi atau bisa dikasih angka gitu. Ya, misalnya di sini saya akan memberi eh, memberi angka 1. Maka anak tersebut akan eh, melakukannya dengan kehati-hatian. Di sini saya kasih 1, 2, dan 3. Nah, kemudian anak tersebut akan melakukannya tanpa tanpa mengganggu teman-temannya, karena ini mengasihkan bagi anak usia dini ya. Ini dengan bantuan kelereng, dengan alatnya seperti ini, seperti dakon. Menurut saya ini seperti dakon dengan jumlah kelereng yang disesuaikan di sini gitu. Ya, solusinya ya itu. Kemudian solusi yang ketiga adalah ketika anak yang hiperaktif, maka saya memberi solusinya dengan mencari jejak atau maze ya. Ini termasuknya maze agar anak itu bisa memasukkan lubang ke sini ya. Menurut saya ini dengan taraf yang sedikit sulit karena butuh benar-benar ketelitian ya. Saya kemarin mencobanya dengan anak yang hiperaktif, dan anak yang hiperaktif itu bisa memasukkannya ya, sehingga anak itu tidak bosan dengan pembelajarannya ya. Menurut saya guru-guru satuan PAUD itu, pendidikan anak usia dini itu harus kreatif, sekreatif mungkin ya. Misalnya ini dimasukkan sini, nah, sesuai dengan anak harus melewati ini, sedotan ini, dan anak juga harus ketika saya memberikan kesempatan kelereng ini sejumlah 5 kelereng ya. Ketika anak bisa menjatuhkan 5 kelereng, saya juga memberikan layanan konseling untuk anak tersebut bisa meningkatkan kemampuan fisik motorik kasarnya dengan cara seperti pesawat terbang atau kakinya diangkat 1 gitu, seperti engklek ya. Jadi solusi yang saya berikan pada kasus yang kedua ini berupa 3 macam, yaitu memasukkan stick es ke dalam angka seperti ini. Contohnya semisal ini 2, berarti sticknya berarti 2. Kemudian ini misalnya di sini 1, berarti kelereng yang dimasukkan adalah 1. Kemudian kalau anak-anak bisa menjatuhkan, anak yang aktif tadi menjatuhkan kelerengnya 5, berarti dia harus engklek sejumlah 5 kali gitu. Layanan saya kepada anak usia dini sebagai konselor ya. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman, kemudian kepada guru-guru, agar guru-guru itu bisa kreatif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut gitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.